Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insan wa 'allamahu bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil karim Sayyidina Maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, tema pengajian kita pada hari ini adalah mengapa bangsa kita belum berkemajuan. Tema ini saya rasa sangat penting untuk kita ketahui bersama untuk mengevaluasi cara hidup kita berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sekalian, mungkin sebagian besar di antara kita ini berasal dari desa, atau dari pantai, atau bahkan sering kita berkunjung ke desa dan pantai. Di sana kita menyaksikan para petani kita, petani sawah, petani garam, masih sangat tradisional. Mereka mengolah pertaniannya di sawah, masih mewarisi teknologi kerbau nenek moyang kita. Mulai dari menggarap tanah, menanam, memupuk, memanen, dan sampai mengolah panennya. Semua masih tradisional. Maka hasilnya juga sangat-sangat minim untuk bisa menghidupi mereka. Mereka tetap miskin seperti dulu. Saudara-saudara sekalian. Padahal para petani, baik petani sawah maupun petani garam, termasuk juga para nelayan itu, adalah sosok guru dari kehidupan bangsa kita sekarang. Tetapi mengapa nasib mereka seperti itu masih sangat miskin, dan juga bangsa kita pada umumnya belum berkemajuan. Saudara-saudara sekalian, padahal kita memiliki tanah subur terhampar di mana-mana. Kita ini juga memiliki lautan yang terhampar di mana-mana. Tanah kita kaya dengan berbagai mineral, berbagai tambang. Laut kita juga kaya dengan berbagai sumber-sumber protein yang bisa menghidupi bangsa ini. Belum kita berbicara soal isi kandungan bumi berupa emas, batu bara, nikel, dan lain-lain sebagainya. Bahkan pernah kita juga menjadi anggota OPEC, penghasil minyak di dunia. Tetapi mengapa sekali lagi nasib bangsa kita masih seperti sekarang, masih miskin-miskin saja? Jawaban yang paling umum sering kita dengar ialah bahwa Indonesia dilanda dengan maraknya korupsi. Saya kira itu jawabannya benar. Tetapi tidak merupakan satu-satunya penyebab utama dari kemunduran bangsa kita. Dan bukan merupakan akar permasalahannya. Karena kalau kita menoleh kepada bangsa-bangsa yang maju sekarang, seperti Amerika, Uni Eropa, Cina, Jepang, dan Korea Selatan, semua negara-negara tersebut juga tidak luput dari korupsi. Tetapi korupsi mereka tidak dapat mengganggu lajunya perkembangan kemajuan mereka. Mereka tetap aktif membangun industri-industri. Mereka tetap aktif mengembangkan teknologi mereka. Seolah-olah korupsi yang mereka alami itu tidak menjadi penghalang bagi gerak kemajuan mereka itu. Saudara-saudara sekalian, mengapa seperti itu? Pengamatan selintas yang saya lakukan adalah bahwa mereka itu adalah negara-negara yang telah selesai ideologinya. Warga negaranya tidak pernah menggugat ideologi Amerika, negara-negara Eropa, Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Semua telah menerima dengan baik, sehingga negara-negara tersebut telah dapat dikatakan selesai dengan ideologinya. Dan bangsa-bangsa tersebut juga merasa bangga sebagai bangsa Amerika, Eropa, Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Tapi mari kita menoleh kepada situasi bangsa kita dalam sejarah. Masya Allah, bangsa kita telah beruntung telah membangun negara merdeka sejak tahun 1945.
kini sudah hampir berumur 100 tahun. Tapi masih saja ada sebagian dari bangsa kita yang ingin mempersoalkan ideologi. Baik mempersoalkannya dengan perdebatan-perdebatan konstitusional maupun dengan jalan pemberontakan-pemberontakan. Mulai dari pemberontakan PKI di Madiun tahun 1945. Kemudian dengan perdebatan di Konstituante yang berakhir dengan dekret presiden. Kemudian berlanjut juga dengan pemberontakan negara Islam Indonesia di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Lalu kemudian berlanjut lagi pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia DITI di Aceh di bawah pimpinan Daud Bereh. Dan lagi pula berlanjut juga dengan pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan, Tenggara, Tengah dan Barat dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Tetapi alhamdulillah semua pemberontakan-pemberontakan tersebut telah dapat diberantas oleh negara kita. Tetapi jangan mengira perjuangan dan gagasan mereka sudah berhenti. Malah berlanjut, terutama setelah masuknya gerakan-gerakan Islam internasional di Indonesia, yaitu organisasi Hizbut Tahrir yang ingin membangun negara khilafah. Lalu kemudian juga lahir organisasi lokal atau domestik, yaitu Front Pembela Islam FPI, yang ingin menggagas NKRI bersyariah. Saudara-saudara sekalian, baik HTI yang ingin membangun khilafah maupun FPI yang ingin NKRI bersyariah, semua juga telah dilibatkan oleh negara. Tapi sekali lagi, jangan mengira gagasan-gagasan perjuangan mereka sudah berhenti. Kini mereka bergerak di bawah tanah atau berjuang dalam arti gerakan bawah tanah dan sesekali muncul ke permukaan dengan gerakan-gerakan kegaduhan parlemen jalanan. Saudara-saudara sekalian, menyangkut ideologi khilafah yang sekarang sudah merambah ke dunia pendidikan kita, termasuk kurikulum-kurikulum yang berlaku di tingkat madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah atau tingkat SMP dan SMA, memang subhanallah, kedengarannya sangat-sangat indah. Tapi pertanyaannya ialah, model khilafah mana yang kita akan tegakkan kembali? Apakah model Khulafaur Rasyidin yang pernah dipimpin oleh 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum, dan setiap suksesinya terjadi pada saat sang khalifah wafat? 3 diantaranya mati syahid terbunuh oleh sesama muslim. Ataukah model khilafah dinasti Umayyah yang dibangun oleh Muawiyah ibnu Sufyan pasca pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Putranya sebagai khalifah kedua sesudah Muawiyah ibnu Sufyan bernama Yazid bin Muawiyah. Itulah yang memerintahkan pembantaian dan pembunuhan cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali, bersama keluarganya di Padan Karbala. Ataukah model dinasti Abbasiyah yang dibangun oleh Abu Abbas As-Saffah? Beliau membangun dinastinya setelah berhasil membantai dan membunuh secara sadis seluruh jajaran dinasti Umayyah, kecuali hanya satu yang berhasil lolos, bernama Abdurrahman, lolos ke Afrika Utara dan kemudian nyebrang gabung dengan Andalusia Spanyol waktu itu. Saudara-saudara, atau mungkin juga khilafah dinasti Fatimiyah, khilafah Syiah yang pernah membangun Universitas Al-Azhar. Kemudian universitas tersebut diambil alih oleh dinasti Ayyubiyah yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ataukah model dinasti Utsmaniyah yang dibangun di atas penaklukan kerajaan Kristen terbesar kedua di Eropa, Bizantin, yang akhirnya mengalami kemunduran setelah ikut dalam Perang Dunia Pertama bersama Jerman.
dan kemudian mendapat rongrongan dari negeri-negeri Arab sekitarnya, dan akhirnya semakin melemah, tidak berdaya, kemudian berubah menjadi negara Turki modern sekarang. Saudara-saudara sekalian, ataukah kita menunggu datangnya khilafah akhir zaman, yang tentu sangat absurd, sangat sulit dibayangkan. Kita akan membangun sains teknologi untuk peradaban demi kemajuan bangsa kita zaman sekarang, sementara khilafahnya masih ada di akhir zaman. Untuk ini saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim yang berbunyi, "Inna khairakum qarni tsummal ladina yalunahum." Sesungguhnya sebaik-baik masa, sebaik-baik periode dari kamu itu adalah ketika aku memimpin, kemudian zaman-zaman sesudahnya. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya periode kepemimpinan Rasulullah membangun negara Madinah di atas konstitusi Piagam Madinah yang telah berhasil membangun persaudaraan antara Muslim, Muhajirin, dan kaum Ansar, dan berhasil mendamaikan umat Islam dan segenap agama-agama yang berbeda-beda di zamannya itu. Itu adalah jauh lebih baik ketimbang model khilafah yang ada sesudahnya. Dan semangat Piagam Madinah tersebut sesuai dengan semangat Pancasila yang telah mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke dengan beragam etnis, agama, bahasa, dan budayanya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita akhiri pergulatan ideologi itu. Mari kita beralih kepada pergulatan pengembangan sains teknologi untuk peradaban demi kemajuan bangsa kita. Itulah yang sangat penting saat ini. Dan kita patut bersyukur atas maraknya sekarang ini pesantren-pesantren membuka program tahfiz Al-Quran. Tentu tujuannya sangat luhur, yaitu mencetak generasi-generasi yang berbudi pekerti. Namun saya pikir alangkah indahnya kalau pesantren-pesantren kita juga memperbanyak pelatihan dan pendidikan teknologi, sains dan teknologi untuk dapat menghasilkan mesin-mesin dan robot-robot yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bekerja untuk pertaniannya, bekerja untuk transportasinya, untuk kesehatan dan pendidikannya, untuk industri-industri dan pusat-pusat perekonomiannya, demi kesejahteraan bangsa kita pada umumnya. Hal itu berarti kita telah mencetak generasi yang bermanfaat bagi bangsanya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Khairun nasi anfahum linnas." Sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi bangsanya dan masyarakatnya. Saya kira demikian apa yang saya ingin sampaikan, bahwa mari kita membangun sains dan teknologi untuk peradaban demi kemajuan bangsa yang seimbang dengan kedalaman rohani oleh pesantren-pesantren selama ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.